beberapa kali yang harusnya mendapatkan keterangan full, jadi tidak bisa kita dengarkan sama-sama, sehingga itu mengakibatkan pasti emosi yang sangat luar biasa. Karena sepertinya tidak ada tidak netral. Padahal tadi oleh Profesor Gayus, oleh Bapak Profesor yang sebelahnya juga, saya lupa namanya beliau, jaksa wajib netral. Walaupun Bang Diolipa bilang kalau di persidangan harus jaksa itu mendukung penuntut, menuntut untuk membela pelapor, tapi tetap selama masih belum diterbukti harus dengarkan buktinya, karena mengayomi masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, entah itu terdakwa, pelapor, kita belum tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Seperti itu. Ada jaksa yang merekam Nikita itu mungkin seperti apa sih? Sama, contempt of court belum ada undang-undangnya, jadi masih dalam penilaian masing-masing pribadi gitu, karena belum ada undang-undangnya. Mau dia bawa video mau dia main HP mau dia gimana, masih yang ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Harus dibuat undang-undang yang jelas pakemnya, baru kita bisa tahu apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau tidak, seperti itu. Kita kan pengen banget memutarkan rekaman itu, kan mungkin dari kakak sendiri ada waktunya, ternyata bukan dilarang oleh hakim, tetapi ada waktunya, yaitu di pembuktian. Jadi untuk mengenai video, suara rekaman tersebut yang dikatakan oleh Pak Julianus adalah dilarang, itu sebenarnya bukan dilarang, sudah dikoreksi oleh Bang Fahmi bahwa diperbolehkan, tapi ada waktunya, yaitu di pembuktian. Jadi kita tunggu aja waktunya di pembuktian itu datang gitu. Nah, menurut kita yang melaporkan ke KPK itu seperti apa sih? Iya, kalau di KPK kan berarti nanti akan diajakkan, setahu saya, forensik untuk rekamannya. Kemudian setelah ada hasil forensiknya bahwa rekaman itu adalah betul, valid, dan nanti diketahui suaranya itu siapa, pasti akan ada penelitian berikutnya. Sama aja kayak kita menemukan contoh jenazah gitu ya, yang kita nggak tahu itu siapa, jenis kelaminnya, atau apa yang terjadi pada jenazah tersebut. Forensik untuk rekaman juga sama. Biarpun ini dari antah barantah, tapi nanti dari ahlinya forensik untuk rekaman ini akan diketahui betul-betul siapa yang berkata di situ, siapa yang mengucapkan kalimat itu. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, karena ini merupakan bukti baru dari kasus Nikita Mirzani. Nah, mungkin melihat Nikita yang melaporkan ke KPK itu karena tidak ada keadilan, mungkin bagi dia di saat persidangan, mungkin gimana sih kamu melihatnya? Iya, karena kan dia menemukan satu yang diduga ada suara rekaman mengkondisikan. Jadi kalau udah ada dugaan mengkondisikan, ini kan harus ditelusuri, karena jangan sampai nanti posisi menjadi berat sebelah dan kebenaran itu tidak terungkap. Ingat ya, yang namanya dalam pengadilan itu kita junjung tinggi keadilan dan mencari kebenaran. Ini yang sedang dicari adalah kebenaran. Jadi kalau misalnya memang diduga ditemukan adanya upaya-upaya untuk mengkondisikan suatu persidangan, itu wajib sekali untuk dilaporkan kepada KPK. Wajib diteliti betul-betul. Insya Allah saya akan hadir lagi, karena Doktif belum selesai bersaksi. Sedangkan saksi dari Doktif itu kunci. Karena apa? Ingin kita dengar gitu. Apa sih yang menyebabkan permasalahan ini dari awal mulanya? Sebab kenapa? Dari BAP pelapor sendiri, nama Samira disebutkan berkali-kali. Dan dari BAP-nya pelapor juga itu sudah ada mengenai produk. Jadi tadi juga pada saat di TV One mengatakan, oh ini bukan tentang produk, tidak bisa. BAP-mu sendiri menyatakan ini adalah tentang review produk, dan Dr. Samira disebutkan berkali-kali, sehingga Dr. Samira punya hak sebagai saksi untuk menjelaskan kronologis dari awal. Itu yang mau kita dengar, dan masih dipotong karena hakim memutuskan jam 4 sore Nikita harus diperiksa oleh rumah sakit, sehingga berhenti kan sidangnya. Kamis depan akan lanjut. Jadi kita mau banget mendengarkan itu. Terakhir soal rekaman, katanya Dr. Reza Gladys dan Fitri Saldo akan melaporkan terkait rekaman itu. Maksudnya gimana terkait rekaman? Kan Nikita yang punya. Reza Gladys dan Fitri Saldo akan melaporkan terkait rekaman itu. Reza Gladys akan melaporkan terkait rekaman itu. Iya, rekaman yang akan diputarkan itu. Karena kan dalam kapasitasnya sebagai apa? Kata dia kan itu, kalau kata Fitri itu, maksudnya kata Reza Gladys itu bukan rekaman, itu bukan suaranya dari kakaknya saat. Ya kalau bukan suara ngapain ngelaporin? Kalau
emang bukan nggak usah dilaporin juga, itu kan bukan gue, gitu aja santuy. Kenapa mesti ngelaporin lagi, aneh juga. Tapi bagus deh, mungkin untuk ngelaporin itu akan jadi diteliti, lebih teliti dan lebih dalam lagi ya, oke? Iya, gitu aja. Iya kan? Oke. Ya ampun. Oke. Aduh, kayaknya guys, bentar, kalian harus lihat ini, ke situ ya, kan ini video yang kita ambil asli kan, jalan santai, mau berkomunikasi dan salaman, tiba-tiba ada yang dorong, yang baju kuning ini, ada yang dorong, baju batik itu, ini pemicunya dia yang dorong duluan, jadi pemicunya yang baju batik, pengacaranya RG ya? Pengacara RG. ya ketangkep basah kan lu, berarti ketangkep basah dong, ketangkep basah dong mas, ada buktinya pula. Maaf. Ya, beliau keluar sudah salaman sama si Pak Anus tuh mau salaman. Sama Pak Anus mau salaman. Nah ini salaman. Didorong. Didorong. Oh, udah kena badan. Dia sudah masuk kena badan itu, Pak. Cas body, Pak. Itu udah body contact udah. Ya, kena deh. Makanya ya dari pihak sana tolonglah jangan muter balikin cerita. Tadi dari saksinya kalian, itu kalian bilang ya ada satu orang, bukan saksi, pengunjung yang bilang bahwa kita ini dari pengunjung yang membela Nikita Mirzani yang rusuh. Padahal buktinya kalianlah yang rusuh. Terbukti di hari ini nih di TV One terjadi lagi kan, dan itu ada rekamannya ya. Rekamannya ada. Ya, rekamannya ada guys. Bukan nggak ada rekaman, ada rekaman jelas nyata. Ini gimana nih? Nih kita harus ke polisi lagi, aduh. Lu naik apa? Belum tahu, ayo bareng aja. Ayo bareng aja yuk kita. Mobil kita di bawah. Bareng ya? Iya. Ke bawah aja. Kawal terus Mamski, iya. Ini nanti Jen tahu aja. Tapi sudah minta maaf tadi. Ayam minta maaf sudah. Jen diduga melakukan. Karena kan dia juga tadi dia juga minta maafnya juga dia kan tadi nggak mau. Dia sudah bikin Mau langsung ke rumah sakit atau gimana rencananya? Mau ke rumah sakit atau gimana? Iya, Ke rumah sakit biar di rumahnya visum berarti. Lagi kan nggak ada korelasinya, dia juga nggak masuk dalam undangan. Jadi kami pastikan bahwa ini tindakan yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Ini bukan ruang ting, ini ruang doa. Orang itu datang hanya mau salam. Oh, tiba-tiba dia datang lalu berbicara. Di situ pemicunya, dan tiba-tiba ada dugaan, ada tangan yang masuk. Overlap yang perahannya Sunan akhirnya jatuh kena ke kaki aku, sampai kaki aku jadi berdarah. saya gini loh, jangan mainnya. Yang pukulin udah dong. Nanti kita bawa. Tapi tetap akan dilakukan. Ya kita bawa. Ayo yuk ke bawah yuk. Kita laporkan lah, karena kan itu hubungannya menyerang lah. Harusnya nggak boleh main pukul-pukul lah. Kalau debat-debat kan biasa. Pukul kan nggak boleh. Perdebatan